Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fauzan Kobusel dengan NIM 12340206146 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan etika komunikasi dan informasi serta penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walazina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqadih tamalu bitanawwa isma mubin, yang artinya orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, analisis dan penjelasan ayat menurut rujukan tafsir dari Ibnu Katsir, ayat ini turun untuk mengancam perbuatan orang-orang yang menyakiti kaum mukmin, baik melalui ucapan, tuduhan, fitnah maupun perlakuan verbal lainnya, tanpa dasar yang benar. Perbuatan tersebut digolongkan sebagai buhtan atau kebohongan besar dan dosa yang nyata di sisi Allah. Ibnu Katsir menegaskan bahwa menyebarkan tuduhan, kabar bohong, atau kata-kata yang termasuk kezaliman lisan meskipun dilakukan tanpa kekerasan fisik. Lalu ayat ini berbicara tentang apa? Berdasarkan tafsirnya, Quran Surat Al-Ahzab ayat 58 sangat erat dengan prinsip etika komunikasi dan informasi, khususnya yang pertama, larangan menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Lalu yang kedua, tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi, dan yang ketiga, etika bermedia dan berdakwah agar tidak melukai kehormatan orang lain. Lalu relevansi dan kontekstualisasi di zaman sekarang. Nah, di era media sosial, ayat ini menjadi sangat relevan karena pertama, banyak orang menyebarkan informasi tanpa klarifikasi. Yang kedua, maraknya cyberbullying, cancel kultural, dan fitnah digital. Yang ketiga, dakwah di media sosial kadang berubah menjadi menjadi serangan verbal bukan ajakan hikmah. Seorang muslim, terlebih dai atau komunikator Islam, harus bersikap menjaga lisan dan jari, lalu tidak menyebarkan konten yang merendahkan, memprovokasi, atau menghakimi, dan menjadikan media sosial sebagai sarana islah atau perbaikan, bukan sebuah konflik. Lalu pesan atau hikmah ayat bagi kehidupan saat ini. Pertama, komunikasi adalah amanah, bukan sekedar kebebasan berekspresi. Kedua, menyakiti orang lain lewat informasi termasuk dosa besar, meskipun dilakukan secara digital. Ketiga, dakwah harus menghadirkan rahmat, bukan luka. Dan yang keempat, seorang muslim wajib mengedepankan etika, empati, dan tanggung jawab moral dalam bermedia. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap kata yang disebarkan, termasuk di media sosial, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58 menegaskan bahwa Islam sangat menaruh perhatian pada etika komunikasi, baik secara langsung maupun media sosial. Dalam konteks dakwah digital, ayat ini menjadi landasan penting agar umat Islam mampu berdakwah dengan akhlak, kebijaksanaan, dan keadaban, sehingga pesan Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semesta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.